warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok KVS yang akan mempresentasikan hasil analisis kami, yaitu analisis Big Data pada Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA. Kelompok kami terdiri dari 3 anggota, yaitu Febrianto Eko Saputro, Ahmad Sofan Afif, dan Umar Abdulaziz Al-Faruq. Presentasi ini akan dibagi menjadi 5 pembahasan, yaitu yang pertama domain, kedua rumusan keputusan, ketiga data, keempat proses analisis data, dan kelima rancangan dashboard. Yang pertama domain Big Data. Kami memilih bidang olahraga, khususnya cabang olahraga di bawah naungan Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA sebagai domain kami. Yang kedua, rumusan keputusan. Ini adalah 7 rumusan keputusan yang kami buat untuk membantu keputusan klub dalam meningkatkan prestasi mereka. Yang pertama adalah pemain terbaik untuk setiap posisi. Yang kedua, tim dengan statistik rata-rata terbaik. Yang ketiga, klub dengan yang paling mahal. 4, tim dengan nilai klausul atau kontrak rilis paling mahal. Kelima, hubungan antara nilai pasar, usia, upah, dan peringkat pemain. Keenam, formasi tim. Ketujuh, dan atribut utama dari 20 pemain terbaik. Lalu yang ketiga, data yang diperlukan. Yaitu yang pertama, data dari nama pemain beserta posisi bermainnya. Kedua, data market value atau nilai jual pemain. Ketiga, data rating pemain. Keempat, data umur. Data ini kami peroleh dari situs Kaggle yang secara khusus diambil dari fifa.com. Ini adalah fitur-fitur yang akan kami gunakan dalam melakukan analisis. 4, proses analisa data. Kami bagi menjadi 7 analisa seperti rumusan masalah yang kami buat, yaitu analisis pemain terbaik, analisis tim dengan rata-rata terbaik, analisis tim termahal, analisis nilai klausul, analisis hubungan, analisis prediksi tim atau formasi, dan analisis atribut utama dari 20 pemain terbaik. Proses instalasi PySpark. Di sini kami menggunakan linear regression untuk menganalisis model analisis Big Data kami. Di sini kami mengubah semua fitur-fitur yang ada dalam kolom menjadi satu kolom. Kemudian kami membaginya menjadi 2 data, yaitu trend dan test set. Kemudian menggunakan model linear regression untuk melakukan prediksi. Dari hasil prediksi ini kami mendapatkan akurasi 100%. Tapi sayangnya sepertinya ini hasil dari prediksi ini overfitting karena terlalu persis dengan hasil aslinya. Hasil prediksi terlalu persis dengan hasil aslinya. Karena kami tidak tahu kenapa hasilnya overfitting. Sudah dicoba beberapa perubahan tapi hasilnya tetap sama. Begitu juga saat dites saat melakukan mengetahui koefisien dan intercept dari model yang telah dibuat dan memeriksa evaluasi metrik untuk linear regression. Hasilnya semua 0 dan akurasi 1. Melakukan visualisasi data, membaca data yang didapatkan, melakukan fitur-fitur dari data yang tidak relevan dengan analisis yang akan dilakukan, dan ini adalah hasil dari analisis yang sudah kami lakukan. Untuk yang pertama, analisis pemain terbaik. Di sini kami memang ada dalam pemain sepak bola ada 4 posisi, yaitu kiper, pemain bertahan, pemain tengah, dan pemain penyerang. Kami mengambil top 5 untuk setiap posisinya, dan untuk hasilnya kami mengambil pemain terbaik untuk setiap posisinya, yaitu untuk pemain kiper terbaik yaitu De Gea, pemain bertahan Sergio Ramos, pemain tengah Neymar, dan pemain penyerang ada 2, Messi dan Cristiano Ronaldo.
Kemudian analisis kedua yaitu tim dengan rata-rata terbaik diperoleh oleh tim Juventus. Kemudian untuk analisis tim termahal berdasarkan market value pemain didapatkan oleh tim Real Madrid, yang kemudian disusul oleh tim Barcelona, Manchester City, Juventus, dan Atletico Madrid. Analisis keempat yaitu analisis nilai klausul atau nilai kontrak antara tim dan pemain. Nilai kontrak paling besar didapatkan oleh tim Real Madrid, kemudian Barcelona, Manchester City, Atletico Madrid, dan Paris Saint-Germain. Analisis kelima yaitu hubungan nilai pasar, usia upah, dan peringkat pemain. Dari hasil visualisasi ini disimpulkan bahwa pemain termuda lebih dihargai di pasar daripada pemain yang lebih tua. Kedua, pemain yang lebih tua menyajikan nilai peringkat keseluruhan yang lebih baik daripada pemain yang lebih muda. Dan yang ketiga, pemain dengan nilai pasar yang lebih tinggi memiliki upah yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai pasar yang lebih rendah. Analisis keenam yaitu prediksi tim atau formasi yang bagus untuk digunakan, yaitu ada formasi 4-4-2, 4-4-3, dan 4-2-3-1. Dengan mengubah formasi yang ada, lini bertahan menggunakan 4 pemain adalah formasi yang paling ideal, sedangkan banyak rotasi di lini tengah dan lini depan sesuai dengan kebutuhan taktik pelatih masing-masing tim. Dan analisis ketujuh atau analisis terakhir yaitu analisis atribut utama pada 20 pemain terbaik. Dari hasil analisis ini disimpulkan Luis Suarez sebagai seorang penyerang secara mengejutkan memiliki statistik penjaga gawang yang lumayan bagus. Yang kedua, pemain bertahan sangat unggul dalam atribut melompat, agresi, intersepsi, heading, dan tackle. Yang ketiga, pemain tengah memiliki visi bermain yang bagus. Yang keempat, sedangkan pemain penyerang sangat ahli dalam hal umpan pendek. Rancangan dashboard. Ini adalah rancangan dashboard yang kami buat untuk mempermudah tim, untuk mempermudah stakeholder memahami hasil analisis kami. Dari hasil analisis big data yang kami lakukan, kami menyimpulkan bahwa hasil analisis kami berhasil menjawab beberapa rumusan terkait masalah big data dalam bidang olahraga, terutama sepak bola. Dari hasil visualisasi yang dilakukan untuk mendukung keputusan organisasi atau sebuah tim sepak bola juga berguna untuk memperkuat tim mereka agar bisa meningkatkan prestasi tim kami. Sekian dari presentasi hasil analisis big data dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.